Ini gue gak ngerti gimana dia cara ngatur negara ini. Apa sih yang dirasain lu kawan gitu. Jadi friend, 2024 قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus, sudah ditunaikan. Baik. Kalau kita bicara soal pemimpin hari ini, ini pas nih bahas pemimpin 2023 nih, bentar lagi 2024. 2024 Indonesia bakal ada presiden. Sekarang nggak ada presiden sih. New presiden. Dari sependek yang gua tahu, kita pengen presiden tuh yang nggak neko-neko sih sebenarnya, cuman nggak mabok sama nggak doyan main perempuan atau zina kan. Ya repot men, kalau tiba-tiba lu punya pemimpin mabok kan, gimana mau ngurus negara gitu. Tapi ada yang pernah nyeletuk ke gue juga gitu. Kenapa sih pemimpin dibatas-batasin gitu? Kenapa harus yang nggak mabok? Kenapa harus yang nggak zina? Lagian itu kan ranah privasi mereka sendiri. Karena ada pemimpin-pemimpin di dunia ini yang pernah memimpin, dia suka, ada yang suka mabok. Pemimpin yang suka mabok ya kan? Namanya Winston Churchill. Tahu nggak lo Winston Churchill? Hah? Tahu kan? Terus ada juga pemimpin yang suka main perempuan sama perempuan lain, maksudnya bukan sama bininya. Namanya Bill Clinton. Ada juga yang nggak suka main perempuan, nggak suka mabok, tapi hampir OD gara-gara overdose kokain. Namanya siapa? Namanya Adolf Hitler. Tapi ada juga pemimpin yang suka sama jenis. Ini masih ada nih orang nih, Xavier Bettel. Itu pemimpin Luxembourg. Tuh bayangin tuh. Pemimpin, dia seorang pria, pasangannya seorang pria juga. Ini gue gak ngerti gimana dia cara ngatur negara ini. Maksud gue gini, ini orang-orang ada masalah apa sih gitu? Apa sih yang dirasain lu kawan gitu? Kenapa sampai lu kepikiran nyontohin pemimpin-pemimpin tuh dengan orang-orang tadi gitu? Ya oke lah misalnya kalau yang ngomong ini bukan muslim ya kan, atau dia orang-orang yang ngaku ateis gitu kan, triple six, biar kelihatan ekstrim gitu, biar kelihatan berbeda, padahal katro sebenarnya. Kenapa lu ngikutin mereka gitu? Yang bahaya ini ketika seorang muslim menjadikan pemimpin-pemimpin tadi sebagai role model mereka. Padahal men, kita nih seorang muslim punya pemimpin yang luar biasa, nggak ada tandingannya di dunia ini. Nggak ada, nggak pernah keliru kan, nggak ada salahnya, udah paling top deh pokoknya. Ini kalau gue sebutin nih ada kriteria beliau ya, gue sebutin nggak cukup nih 1 jam nih, panjang soalnya. Adil, amanah, fatonah. Ini seriusan kalau ini beneran terbukti, bukan jargon-jargonnya para politikus ya kan. Sebenarnya mereka ini politikus, bukan negarawan, bukan politikus mereka ini. Ini jargon-jargon mereka, amanah, fatonah, apalagi tablik. Wah, ini cuma jargon. Tapi pemimpin kita ini beneran serius, pernah ditunaikan sama beliau gitu. Adil, memuliakan manusia, memuliakan wanita, memanusiakan manusia tuh. Mau dari segi sosialis ada, mau dari segi agamanya apa lagi gitu, nggak ada lawan. Jadi jangan sampai kita terdistorsi gitu ya kan. Kita udah punya pemimpin, punya role model sendiri yang perlu kita bangga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita secara pribadi, boleh lah kalau buat 100% nyamain beliau mah jauh dah. Berat banget gitu. Tapi tapi seharusnya udah, lo harus ngejadiin Nabi Muhammad SAW ini sebagai role model dalam kehidupan lo. Dalam kehidupan kita maksudnya, bukan lo doang. Apalagi pemimpin gitu, ya kan? Rasulullah nggak mabuk, ya apalagi mabuk, nggak zina, apa? Takut sama Tuhan, sama Rabbnya dia, sama penciptanya. Apalagi gitu. Meski maksud gue, kalau ada yang fitnah Rasulullah nih, jadi terlihatan lucu gitu kan? Kata Rasulullah merendahkan wanita, Rasulullah pilih kasih. Ini kan aneh. Coba lo lihat sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Itu Arab lagi hancur-hancurnya bro. Ya kan? Pokoknya peradaban paling rusak itu adanya di sana gitu.
Kalau lu bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pilih kasih atau merendahkan wanita, atau dibilang sama antar gue terusin, itu nggak adil. Sebelum Rasulullah datang itu peradaban Arab lagi parah-parahnya. Makanya ketika Rasulullah menyibak tabir gelap tadi, akhirnya menuju dari gelap menuju terang, itu jelas semua anak perempuan yang tadinya dikubur hidup-hidup oleh para orang-orang jahiliyah itu, ketika Rasulullah hadir, anak perempuan ini dibiarkan hidup gitu. Mereka punya hak yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi kalau ada seonggok atau apa ya? Kalau seonggok sedikit, tapi ini banyak sekte-sekte feminis yang bilang kalau Rasulullah itu patriarki, ini lucu gitu. Lucu banget gitu. Gue nggak ngerti kenapa mereka ini demen banget mojokin kita, ya kan? Mojokin Rasul kita, sampai dibilang anaknya juga para muslimah itu feminis juga gitu. Ini lucu gitu. Lo membenci, lo mau bilang laki-laki muslim itu patriarki, tapi lo menjadikan perempuan muslim sebagai bahan lo supaya lo bisa membenarkan apa yang lo yakini gitu. Padahal gue juga ragu sebenarnya lo yakin apa enggak sama yang lo yakini. Ya kan? Iya dong. Sampai sini paham? Jadi friend, balik lagi ke masalah pemimpin 2024. Gue gak nyuruh lo pilih siapa-siapa di sini, enggak. Tapi oke lah, kita balik lagi. Kita harus ngelihat siapa yang paling baik di mata agama. Karena kalau nggak kembali lagi kepada agama, maka sudah bakal dipastikan kehidupan pasti rusak. Ideologi-ideologi yang pernah disebutkan oleh orang-orang Barat nih, emang pernah terbukti? Ideologi-ideologi, ya entah apalah itu namanya, emang pernah terbukti? Enggak. Tapi Islam pernah sepertiga abad memimpin dunia dengan aturan-aturan yang Allah turunkan lewat Rasul dan para sahabatnya. Jadi kembali lagi buat lo seorang muslim, jangan pernah terdistorsi sama orang-orang aneh itu. Ketika lo harus mencintai atau lo mempunyai role model sendiri. Kita bebas menjadi sehebat yang kita mau, selama Allah sebagai satu-satunya pembela. Gua Fed, Lucky Pet Channel, biar mati gak kosong-kosong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.